ibu menyusui ya, ibu menyusui dan ibu hamil mengenai bagaimana menjalani puasa. Kalau misalnya mau mengikuti ya, berpuasa, bagaimana cara menjalaninya. Baik, saya akan menghubungi Dr. Sylvia Haryani. Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai tantangan ibu menyusui yang ingin berpuasa. Nah, yang akan jadi pemateri hari ini adalah Dr. Sylvia Haryani. Saya mungkin akan perkenalkan sedikit. Dr. Sylvia itu adalah konselor laktasi dari tahun 2008, kemudian juga fasilitator. Wow, udah 12 tahun ya Mbak ya? Ya dok ya, lama juga ya. Dan sekarang Dr. Sylvia itu praktek ya sebagai dokter laktasi di beberapa klinik dan rumah sakit. Walaupun ada pandemi COVID ini, praktek tetap jalan ya dok ya? Insya Allah. Okay. Makanya Mbak aja. Baik. Akhirnya Mbak aja ya? Siap. Oke Mbak, silakan Mbak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah kenal dan salam kenal juga bagi yang belum kenal, santai aja ya kita. Iya Mbak, kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya betul. Nah, saya itu Saya itu hasilnya selasi lah gitu. Saya tuh dibuatnya di selasi sehingga menjadi seperti sekarang, dan senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman di sini, dengan sahabat-sahabat selasi. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sharing nanti bisa dapat manfaatnya, bisa kita share lagi untuk siapa saja yang membutuhkan. Ya, insya Allah. Bismillah. Judulnya hari ini kalau nggak salah ini yang Mbak Mila, menyusui sambil puasa, tantangannya apa aja gitu ya. Itu yang ada di flyer IG kita. Nah, kita tahu ya, bulan puasa itu kan bulan barokah, bulan yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya gitu ya, bulan yang semua orang rasanya muslim tuh pasti ingin beribadah semaksimal mungkin di dalamnya. Nah, jadi makanya itu juga kenapa ibu-ibu menyusui yang kece, badai, cantik, solehah juga pasti mau tetap menyusui gitu. Iya dong. Di bulan puasa. Nah, hanya beberapa ibu agak-agak worry mungkin, agak-agak khawatir gimana ya dengan kemungkinannya nanti, apalagi mungkin ibu-ibu menyusui yang baru aja mulai berpuasa pertamanya sambil menyusui. Nah, jadi itulah kenapa mungkin Selasi mengambil materi ini, mengambil ini. Nah, yang sependek yang saya tahu, untuk bisa menyusui sambil puasa itu memang ada beberapa hal yang perlu diputuskan atau perlu disiapkan dulu sebelum mulai menyusui di bulan puasa atau menyusui sambil puasa. Pertama, ada persiapannya ya Mbak ya? Bukan persiapan sih, yang perlu diperhatikan aja. Yang perlu diperhatikan itu apa? Pertama, usia bayinya. Usia bayi perlu usia bayi biasanya kita membagi menjadi usia bayi kurang dari 6 bulan yang masih mengkonsumsi ASI eksklusif. Itu biasanya ibunya disarankan untuk mengkodok puasa, jadi menunda puasanya di bulan Ramadan ini. Tapi semua ini tergantung kepada ibunya masing-masing gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan, satu, usia bayi. Memang lebih dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan bila bayinya sudah lebih dari 6 bulan. Jadi sudah bukan usia ASI eksklusif lagi. Yang kedua, ibu juga perlu memperhatikan kondisi kesehatannya sebelum mulai menyusui di bulan puasa atau berpuasa sambil menyusui. Nah, kondisi kesehatan ini apa yang perlu diperhatikan ya? Ibunya sehat. Jadi simpelnya, mudahnya ibunya sehat dalam arti dia terutama tidak punya penyakit misalnya DM, penyakit yang bertambah berat jika dia berpuasa gitu ya.
misalnya waktu dia punya diabetes atau dia sedang demam atau apa gitu ya. Kemudian juga yang ketiga, perlu memperhatikan kondisi kesehatan bayinya dan memastikan bayinya mendapat ASI. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan sebetulnya yang concern awalnya itu saja, karena pada dasarnya menyusui di bulan puasa atau menyusui sambil puasa itu, kita di Indonesia kan menyusui puasa itu kira-kira sekitar 14 jam ya, lamanya 14 jam. Nah, kalau kata referensi sih itu tidak akan mempengaruhi kualitas ASI-nya. Tuh, tidak mempengaruhi kualitas ASI, bukan paling sih, puasa yang lama, yang panjang, yang 24 jam baru bisa mempengaruhi kualitas ASI. Itu pun yang terpengaruhi hanya mikronutrien. Mikronutrien itu yang seperti vitamin mineralnya saja yang terpengaruh. Sementara kayak karbohidrat, kadar protein, kadar lemak, dan sebagainya tetap baik, sama seperti kalau ibu itu tidak berpuasa. Itu. Nah, jadi tadi makannya gimana tuh Mbak jadinya? Nah, makannya ya. Ibu pada prinsipnya sih kan kalau dia memilih puasa, dia perlu sebetulnya memang perlu Mbak, perlu menyiapkan dulu diri ibu menyusui ini sebelum puasa. Dia mesti siapin kondisi kesehatannya sebaik mungkin, seprima mungkin gitu ya. Karena biar bagaimanapun awal puasa itu pasti akan terjadi perubahan metabolisme di tubuh. Yang tadinya kita makan rutin sehari 3 kali, ini kan makanya digeser otomatis. Pada minggu-minggu pertama itu kadar asam lambung di lambung kita masih akan tinggi. Jadi kalau tidak lama itu mungkin akan ya ada rasa lah, kan perih lah misalnya, atau yang pusing. Itu sebetulnya fisiologis aja, sebenarnya normal-normal aja, karena tubuh sedang beradaptasi dengan asam lambung yang masih tinggi tadi. Tapi mungkin di minggu kedua atau dengan berjalannya waktu puasa, insya Allah keluhan-keluhan tadi akan berkurang. Gitu. Jadi itu. Jadi karena prinsipnya kan kita makan 3 kali sehari. Jadi mungkin ketika nanti buka, diusahakan waktu makannya digeser ya. Walaupun mungkin nanti pas makan. Jadi setelah buka, terus kemudian nanti setelah agak malamnya lagi juga makan ya. Dan kemudian sahur. Jadi kurang lebih seperti itu ya Mbak ya? Nah, mungkin pemilihan ini juga bisa pemilihan produk makanannya. Jadi lebih banyak camilan yang jelas. Yang jelas ibu sahur atau pas saat sahur dan berbuka perlu minum lebih cairan dan minum lebih banyak. Kedua, pilih makanan yang slow release ya, maksudnya yang dia dicernanya lama. Misalnya banyak kan buah-buahan, karbohidrat yang dicernanya memang kayak jadi makannya berasnya beras merah misalnya, beras merah pakai gandum, terus buahnya juga dipilih buah-buahan yang dicernanya lebih lama, jadi nggak terlalu lemes nanti waktu puasanya. Oh iya. Baik, terus nah kemudian apa lagi? Kan tadi ibu ya dok, masih ada lagi nggak Mbak yang ibu kira-kira tips buat ibu, masih ada lagi nggak? Kalau ibu sih itu, jadi tips lain juga. Jadi pertama kan tadi pastikan kondisi kesehatan ibu dan bayinya, usia bayinya, kemudian makan cukup di saat sahur berbuka, dan perlu lagi makan mungkin setelah taraweh. Itu perhatikan cairan dan konsumsi, jenis-jenis nutrisi yang pilihan nutrisinya ya, yang slow release untuk dicerna tadi. Kemudian juga kalau untuk ibu menyusui perlu persiapan ASI perah juga. Tetap ya kita harus siapin ASI perah ya. Perlu ASI perah supaya untuk kesiapan menjaga saja. Nah, juga kalau punya obat-obatan atau suplemen yang biasa dikonsumsi, silakan dikonsumsi. Itu seperti biasa aja sih sebenarnya, karena puasanya sebenarnya biasa ya, cuma nggak geser makan aja. Geser waktu makan aja kita ya. Geser waktu makan aja gitu. Baik.
baik. Nah, kemudian kalau untuk bayinya sendiri apa ya kira-kira yang bisa kita lihat? Kan tadi kondisi ibu sekarang, kondisi bayinya kan juga kita mau tahu nih, kalau puasa itu otomatis tidak mengganggu asupan bayi. Kira-kira apa yang perlu kita perhatikan, Mbak? Yang jelas berat badan bayinya perlu kita monitor. Tapi kan berpuasa cuma sebulan ya, jadi mungkin kita nggak akan menimbang dalam waktu rutin dalam bulan puasa, tapi mungkin perilaku bayi bisa kita perhatikan. Apakah dia misalnya rewel gitu ya, rewelnya konstan, gitu, kerewelannya berubah, terus buang air kecilnya berkurang, buang air kecilnya berkurang atau warnanya jadi lebih pekat misalnya, kemudian berat pupuknya tuh hijau ya biasanya kalau memang dia lagi dehidrasi, badannya turun, ya lebih ke situ. Jadi bayi sih sebenarnya lebih ke output itunya, penerimaan cairannya seperti apa. Baik, jadi dari cairan bayi yang kita harus perhatikan ya Mbak ya. Nah, sekarang kan mungkin ibu kadang-kadang nih ada yang maksa nih, jadi pikir dia alarm tubuhnya udah bilang misalnya untuk stop, cuman ibunya masih kekeh untuk terusin puasa. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lihat dari kondisi ibu sendiri sehingga dia tidak perlu melanjutkan puasanya? Ya seperti orang yang berpuasa yang lainnya juga ya, misalnya dia terlalu lemas gitu, sakit kepala bisa, lebih ke tanda-tanda dehidrasi sebenarnya yang perlu diwaspadai, tanda-tanda dehidrasi pada ibu tersebut. Baik. Walaupun memang dehidrasi berat yang bisa mempengaruhi jumlah ASI. Jadi kalau ibu yang berpuasa, ibu menyusui yang berpuasa itu dehidrasi berat, itu memang bisa mempengaruhi jumlahnya, tapi tidak untuk yang dehidrasi ringan. Namun kalau kita juga tahu kalau ibu dehidrasi otomatis terjadi ketidaknyamanan pada tubuhnya, dan itu bisa mempengaruhi aliran ASI. Nah, aliran ASI ini bisa dikenali bayi. Kalau dia menyusu, mungkin aliran ASI ibunya menjadi melambat, itu buat bayi jadi rewel tadi kan. Jadi itu mungkin tanda, dan jadi connect lah antara tanda di bayi sama di ibu tuh, kita jadi mesti waspada. Oke, baik. Mbak, ini sebentar, saya ada pertanyaan dulu dari Mbak Dian Basuki. Apa perlu menghindari makanan dengan garam yang tinggi? Karena kan biasanya kalau kadar makanan garamnya tinggi, kita akan cepat haus ya. Kira-kira perlu nggak ya kita hindari ini selama ibu menghindari ini? Prinsipnya sih menghindari, maksudnya tidak makan yang asin-asin gitu ya. Kalau memang terlalu asin, ya memang perlu dihindari. Tapi pada prinsipnya sih makan seperti yang biasa dia makan di sehari-hari aja sih, Mbak. Oh gitu ya. Jadi pada prinsipnya semua bisa dimakan yang sehari-hari itu. Yang harus dihindari adalah mengurangi konsumsi yang berlebihan, misalnya garam ya kan. Mungkin kadang-kadang ada yang suka buka puasa itu heboh sama gorengan dan lain-lain yang asin-asin itu sehingga menyebabkan dia konsumsi garamnya tinggi. Oke, silakan kita balik lagi Mbak. Ya, yang lain juga perlu diperhatikan tadi, asupannya kan, asupan cairan lebih diperhatikan, kemudian asupan, pilih makanan-makanan yang slow release, yang dicernanya lebih lama, sama ini protein tinggi juga perlu. Protein tinggi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari akun Marina Nur Sabarina. Jadi untuk ibu yang menyusui bayi baru lahir itu disarankan mengkodo aja ya Mbak? Gimana nih Mbak? Ya kalau bayi baru lahir bukannya masih nifas, ya kan, masih ada dan masih belum bisa berpuasa. Kalau newborn itu kan bayinya di bawah 28 hari dan rasanya ibunya masih kondisi nifas. Ya.
Sebagian besar ibu dalam 28 hari masih nifas ya. Jadi tadi ya Mbak Marina ya, biasanya kalau newborn mungkin bayi muda ya Mbak, di bawah 3 bulan. Nah, di bawah 3 bulan kan juga memang dia masih ada adaptasi ya untuk produksi ASI antara asupan dan kebutuhan. Jadi kalau yang di bawah 3 bulan gitu gimana Mbak? Ya, pada dasarnya sih itu kembali ke masing-masing. Tapi memang kalau bisa dipilih atau dianjurkan, bayi yang masih usia ASI eksklusif memang ibunya lebih baik mengkodok puasanya. Karena bayi full tergantung dari ASI ibunya kan untuk makannya dalam sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi ibu jadi apalagi kira-kira ya Mbak yang bisa bikin tanda-tanda nih kalau ibu mesti stop puasanya, dari tanda-tanda dari ibu kira-kira apa yang perlu diperhatikan? Stop puasanya ya lebih kepada kalau yang ini memang yang urgent itu ya tanda-tanda dehidrasi tadi. Tanda dehidrasi Ya, baik tanda-tanda. pada ibu atau pada bayinya. Kemudian yang betul-betul perlu dilihat pertumbuhan bayinya sih sebenarnya, berat badan bayinya. Kalau memang ada penurunan yang baik, kemudian atau misalnya juga ada satu kondisi bayinya menolak menyusu, begitu ibunya paksa bayinya nggak mau nyusu. Nah itu juga perlu jadi warning, jadi tanda supaya ibunya perlu berbuka mungkin. Baik ya. Tips lain juga mungkin bisa dilakukan sebelum mulai puasa. Ada baiknya ibu menyusui ini konsultasi dulu dengan dokter anak atau konsultan menyusui supaya lebih confirm ya apa yang bisa dilakukan, atau dia udah tahu kalau tanda-tanda ini dia mesti ngapain, jadi biar bisa lebih tenang menjalankan puasanya dan bayinya juga sehat. Nah, tadi kan Mbak Silvi sempat nyinggung soal merah ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat nih nyetok di awal, nah otomatis kan kita akan merah nih ketika puasa. Nah ini kira-kira akan berpengaruh nggak ya produksi aspernya ke ketika kita puasa? Kalau produksi pada prinsipnya sih tidak terpengaruh dengan berpuasa. Dan memerahnya bisa dilakukan seperti biasa, memerah bisa dilakukan setelah menyusui dan baiknya setelah berbuka puasa ibunya, gitu, seperti itu. Oke, nah ini ada lagi nih pertanyaan ini. Gimana cara pemberian ASI selama ibu puasa? Ya, jadi kalau misalnya ibunya udah nyetok ASI perahnya banyak, terus ibunya kan mau puasa juga, sementara kalau sering menyusui kan otomatis produksi akan banyak ya Mbak ya. Sementara kita punya stok yang banyak, kira-kira gimana pengaturannya di sini? Pada prinsipnya kita berpuasa ini prinsipnya sama dengan pemberian atau menyusuinya sama dengan saat tidak berpuasa. Jadi selama ibu dengan bayinya bersama, ibu tetap menyusui bayinya. Jika ibu tidak bersama dengan bayi atau berjauhan dengan bayi, baru bayinya diberi dengan ASI perah yang ibu siapkan. Pemberiannya memang seperti kita tahu akan lebih baik dengan menggunakan atau menghindari penggunaan alat bantu menyusui atau menggunakan alat bantu menyusui selain DOT. Kalau yang kita pahami seperti itu, tetap pakai gelas atau cangkir, pipet atau sendok, mana yang paling nyaman untuk apa ya, untuk operatornya dan untuk bayinya sendiri. Jadi terus kondisi lainnya. Jadi, nah untuk sekarang untuk pemberian, kira-kira kan kita sering menyarankan tuh untuk pemberian ASI perah, jangan ibu yang ASI ya, yang lain. Jadi kira-kira kalau selama puasa ini gimana? Apalagi COVID gini kan, ibu ada di rumah terus nih Mbak. Kira-kira gimana nih Mbak?
nyusuin aja terus ibunya. Kalau Iya selama ya, heeh. prinsipnya kan kalau bayi tetap bersama ibu, ya ibu menyusui. Iya. Nama Oh iya. prinsipnya. Lagian jadi kalau langsung dari ibu kan dia dapat stok yang fresh ya. Nah, kira-kira ini ada lagi pertanyaan dari Mbak Tuti ya. Mbak Tuti nanya, makanan apa aja yang bisa memperlancar ASI selama puasa? Makanan yang disukai ibunya. Ibunya Oh, sukanya gitu. makanan apa? Suka makan apa? Nah, itu aja. Duren. Ya sudah mencari durian. Oke. Nah, kemudian apa ya tips yang bisa dilakukan oleh ibu? Kan awal-awal puasa tadi Mbak Silvi bilang biasanya suka agak-agak pusing ya atau lemes. Nah, kira-kira tipsnya apa ya Mbak supaya pusingnya bisa berkurang atau bisa ibunya nyaman puasanya? Sebenarnya sih kalau kita yang Muslim kan memang ada persiapan prolog puasa sebelum kita mulai puasa Ramadan ya. Tapi sih untuk ibu menyusui ini menurut saya nggak ada di referensi. Tapi kalau rasanya untuk persiapan lain yang ibu memilih waktu sahur itu memilih produk-produk makanan yang tadi kita bicarakan, lebih mempersiapkan, jadi lebih kepada kualitas makanannya. Kualitas makanannya juga diperhatikan, banyaknya oke lah, banyaknya juga, tapi kualitasnya, detail makanan apa yang dimakan gitu. Terus nanti pas buka juga pelan-pelan makannya, jangan langsung banyak karena itu akan merangsang asam lambung juga, nanti jadi makin heboh gitu ya. Jadi Iya. seperti itu, ngatur pola makan aja sih Mbak. Baik ya. Jadi emang kadang-kadang kita kalau buka puasa kan suka lapar mata tuh ya. Jadi begitu buka heboh semuanya mau dimakan. Nah, kira-kira kalau misalnya ini apa yang kita perlu nggak ya ekstra vitamin selama puasa? Suplemen katakanlah. Kalau tadi kan makanan ya, sekarang suplemen. Itu lebih baik karena memang ada resiko mikronutriennya berkurang, terutama kalau memang mau disiapkan suplemen yang banyak mengandung zinc, mengandung magnesium, itu mungkin bisa dikonsumsi. Pilih-pilihannya, tapi pada dasarnya sih suplemen apa aja itu baik dan memang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu menyusui yang ingin berpuasa. Oke, baik ya Mbak. Nah, ini ada lagi nih yang nanya nih dari Humay 1998. Apa ASI yang diproduksi oleh ibu menyusui, apa ASI yang diproduksi kurang nutrisi kalau ibu puasa? Jadi nutrisi ASInya nih Mbak gimana kalau ibu puasa? Apakah ada perubahan nutrisi ASInya? Nah, nutrisi ini tadi belum menyimak dari awal, tapi kita sudah bahas kalau selama berpuasanya kurang dari 24 jam atau seperti di Indonesia sekitar 13-14 jam itu tidak ada kualitas ASI yang berubah. Jadi kandungan nutrisinya akan sama saja dengan ibu yang berbuka. Tidak. Nutrisi ASI itu akan berubah jika ibunya berpuasa lebih dari 24 jam. Itu pun yang berubah hanya mikronutrien yang tadi saya bilang zinc sama magnesium dan potasiumnya aja yang berubah. Sementara kayak kandungan karbohidrat, lemak, protein itu tetap sama. Ya, makronutriennya tetap ya Mbak. Jadi ya tadi Mbak Humay, kalau kita lihat dari penjelasannya di sini, puasa tidak akan mengurangi nutrisi yang dikandung oleh ibu menyusui, gitu ya. Nah, kemudian kira-kira tadi Mbak Dian juga nanya gimana cara pemberian ASI perah kalau ibu punya banyak stok. Ini sudah dijawab sekalian. Nah, terus kemudian ada lagi dari Dis Ekawati, apakah ada perbedaan jadwal pemberian ASI pada saat puasa dok, supaya cadangan energi ibu tidak habis biar ibu tetap fit?
selama puasa. Jadi puasa atau tidak puasa itu tidak merubah pola pemberian ASI, pola menyusui, tidak merubah pola menyusui. Jadi tetap kondimen, tetap semau bayi, tetap semau ibu sebetulnya ya. Dan tadi kan kita di agama kita juga sudah ada kebebasan sudah ada keringanan untuk ibu. Nah, jadi kalau menurut saya sih itu bisa dimanfaatkan keringanan itu kalau memang mengkhawatirkan kondisi dirinya dan kondisi bayinya kalau berpuasa. Jadi Betul, tidak ada yang berubah sama sekali dari pola menyusui atau pola makan bayi, sama sekali nggak ada. Jadi kalau bayinya juga sudah di atas 6 bulan ya tetap sama aja, pemberian MPASI, menyusuinya sama. Baik ya, memang kita ketahui bersama ketika kalau menyusui kan memang si ibu akan mengeluarkan ekstra sekitar 500 kalori ya, sehingga awalnya pasti akan ada adaptasi dari tubuh ibu seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Sylvie bahwa akan ada lemes, tapi seiring berjalannya waktu tubuh kita akan beradaptasi sehingga ibu bisa meneruskan puasa. Nah, kemudian kira-kira apa lagi nih Mbak tips yang bisa kita lakukan? Tipsnya tadi saya lupa juga, multivitaminnya juga mungkin bisa dipilih multivitamin yang banyak vitamin D-nya, karena kita tahu vitamin D ya kan bisa membantu penyerapan mikronutrien yang tadi kurang, itu bisa membantu dengan adanya vitamin D, bisa membantu penyerapan mikronutrien yang kemungkinan berkurang kalau puasanya panjang. Kalau puasanya menyusui di negeri gitu kan mungkin lebih panjang ya Mbak. Iya, di negara 4 musim mungkin sekarang lebih panjang ya, 16 jam minimum. Tapi kalau di kita Indonesia yang tropis, alhamdulillah waktu puasa kita 14 jam. Jadi saya rasa kita masih bisa melakukan puasa. Cuma tadi kita kembali lagi untuk ibu menyusui kan memang mendapatkan keringanan gitu. Jadi nanti ibu-ibu sendiri yang memutuskan mana yang terbaik untuk ibu dan bayinya ya. Ya, jadi gimana lagi Mbak? Ini ada mungkin buat Humai 1998 tadi. Jadi kalau boleh kita simpulkan, mungkin bukan simpulkan ya. Jadi sebenarnya puasa itu kan tetap ya pola makannya adalah kurang lebih 3 kali ya. Buka puasa, kemudian makan malam, dan setelah itu sahur. Nah itu kan sebenarnya hanya pola makan aja yang digeser, dan kemudian juga karena kita biasa beraktivitas di siang hari, begitu malam aktivitasnya lebih lama, otomatis siang akan lemes. Jadi agak ada sedikit perubahan pola waktu kita. Mungkin itu yang membuat kita lemes. Tapi selama kita menjaga asupan makanan, nutrisinya yang baik, kemudian istirahatnya juga baik, dan menjaga hidrasinya ketika kita setelah berbuka puasa, saya rasa ibu bisa menjalankan ibadah puasa sambil tetap menyusui itu. Terus kira-kira kalau untuk bayinya gimana Mbak? Bayinya ya perlu diperhatikan adalah pola menyusui, mungkin dilihat lagi bagaimana perilaku bayinya tadi ya, tapi prinsipnya sih menyusui di bulan puasa itu sama saja dengan saat ibu itu tidak berpuasa. Rambu-rambunya hanyalah ibu perlu memperhatikan usia bayinya. Jadi kalau dia untuk memilih akan berpuasa, sebaiknya usia bayinya di atas 6 bulan, kondisi ibunya baik, kondisi bayinya juga baik, dan tetap menyusui dengan pola menyusui yang seperti biasa gitu ya, tetap bisa berolahraga gitu ya, bisa juga melakukan aktivitas biasa dia kantor, zaman COVID tetap kantor seperti biasa. Seperti itu Mbak. Menyambung olahraga tadi nih Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Dian. Mbak Dian nanya, selama puasa dan menyusui boleh nggak olahraga ya? Boleh, cuman waktunya digeser mungkin ya. Mungkin Mbak Mila lebih paham nih. Digeser
mendekati berbuka puasa atau mungkin lebih pagi lagi, gitu ya Mbak? Lebih pagi atau mendekati puasa setelah berbuka. Eh, kalau saya boleh sharing sih, mungkin yang kita lakukan adalah menggeser waktunya mendekati waktu buka, supaya begitu dehidrasi kan kita bisa langsung minum, begitu buka puasa langsung minum. Kemudian juga intensitasnya intensitasnya dikurangin. Kalau yang tadinya katakanlah jalan cepat ya, ini karena ibu menyusui, saya pikir mungkin banyak kan belum kembali pulih ya intensitasnya, terutama untuk ibu-ibu yang punya bayi di bawah 6 bulan. Intensitasnya diturunin, waktu juga mungkin bisa diturunin, karena biasanya kan kita olahraga cuma buat fit aja ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan lagi, kira-kira kalau pakai ASI perah nih selama puasa, ibunya kayaknya sibuk juga nih ya. Nah, yang dipakai ASI perah yang lebih dulu disimpan atau yang terakhir disimpan, yang untuk dikasih ke bayinya? Oke, yang kita tahu ada referensi yang baru itu memang lebih baik memakai ASI yang baru disimpan, jadi last in first out. Tapi kan sayang, banyak pasien-pasien tuh, sayang kan dok yang lama gimana ya, kalau memang ada pertimbangan itu bisa di mix aja yang baru dan yang lama, tapi akan lebih direkomendasikan pakai yang baru saja, terutama yang 2 hari lalu diperah, itu akan lebih mirip komposisinya dengan yang disusuin saat ini. Iya, lagian juga kayaknya kalau ASI terakhir kan berarti ASI ibunya lagi puasa ya Mbak ya. Nanti siapa tahu ini ke anaknya ya, membawa berkah lebih buat anaknya. Tapi kasihan juga ibunya nih kalau banyak kegiatan pas bulan puasa. Gitu. Nah, kan nggak boleh COVID Mbak, harus di rumah lebih sering. Mestinya kan gitu, tapi kalau prakteknya ya mudah-mudahan begitu juga. Loh, kalau yang kerja di rumah sakit kan nggak mungkin Mbak, seperti Mbak Silvi kan tetap praktek gimana? Iya, berarti tetap kerja seperti biasa dong. Nakes itu juga tetap kerja. Mungkin mereka ada pergiliran ya sekarang ya. Kalau yang tidak terlalu penting itu akan bergiliran shift ya Mbak, bergiliran ya. Memang gitu, dan memang kalau ibu menyusui kan memang perlu selalu punya ASI perah. ASI perahnya untuk apalagi ibu menyusui yang bekerja kan, mungkin lebih nyaman lah untuk ibu dan bayinya punya stok ASI perah. Oke ya, jadi memang untuk ibu yang menyusui itu selalu disarankan untuk punya stok ASI perah ya. Jadi kalau misalnya ada suatu kedaruratan atau hal yang tiba-tiba sehingga dia berjauhan dengan bayi, otomatis stok itu ada gitu. Walaupun ibunya di rumah terus ya Mbak ya? Ya, walaupun ibunya di rumah terus ya, kalau memang perlu memerah ASI ya diperah. Memerah ASI, kalau dia perlu memerah ASI diperah dan jadi punya ASI perah kan. Punya ASI perah yang bisa menjadi stok. Oke, ini ada pertanyaan dari Wawa Sugi. Apa kabar? Lama nggak ketemu nih dengan Mas Sugi. Dokter, mau tanya, ibu hamil usia kehamilan berapa? Rekomendasinya untuk puasa atau nggak puasa? Jadi tadi Ini hamil ya? Jadi kehamilan berapa untuk puasa? Boleh puasa? Kehamilan berapa nggak puasa? Kalau kehamilan yang sependek yang saya tahu itu trimester ketiga itu sudah bisa, kalau dia berniat puasa itu lebih baik setelah saat masuk trimester ketiga, dan kembali memperhatikan kondisi kesehatannya dan janinnya. Kayak pertanyaan pribadi seseorang yang Wawan nih. Oh, selamat ya. Semoga lancar semuanya. Iya, seperti itu. Jadi kalau ibu hamil di trimester ketiga lebih dipilih untuk boleh berpuasa. Terus tadi kan kita bicara soal nutrisi ya, berarti quality ya kan, kandungannya. Sekarang jumlahnya gimana nih Mbak?
kuantitasnya perlu nggak dilebihkan nih selama puasa kira-kira? Ya kalau perutnya cukup silahkan, tapi pada prinsipnya tapi pada prinsipnya makan banyak itu akan meningkatkan produksi asam lambung besoknya gitu. Jadi mungkin nanti akan gak nyaman puasa di hari berikutnya kalau dia terlalu banyak makan. Rasanya sih seperti itu ya. Ya baik ya, tadi Mbak di Sekowati ya. Jadi apa namanya, banyaknya makan itu nggak perlu ditambah ketika kita menyusui bulan puasa, karena nanti malah bikin lemas. Kalau banyak kan juga, kalau kita akan banyak biasanya karbo yang banyak malah ya, kalau karbo yang banyak jadinya malah lemas sendiri pas siangnya. Mungkin ini bisa sharing aja tuh, tadi yang makanan-makanan yang dicernanya lama itu pilih yang beras merah ya, kalau dari karbohidrat beras merah, oatmeal ya Mbak ya, gandum. Kalau buahnya sayurannya itu bisa brokoli, bisa tomat, bisa kacang-kacangan gitu, kayak bisa wortel. Itu juga banyak asam folat. Jadi berarti yang kita cari yang indeks glikemiknya tinggi ya? Ya, indeks glikemik. Baik. Nah, kemudian kira-kira tadi, aduh saya harus ini kecil-kecil tulisannya. Jadi saya harus lihat satu-satu. Halo Nyoman, apa kabar? Ada Nyoman? Waving? Iya, ada Nyoman. Nah, kalau untuk bumilnya sendiri, apakah ada ekstra tips untuk bumil? Kalau yang tadi saya rasa juga sama ya, bumil dengan busui itu kurang lebih sama ya, dia harus perhatikan kondisi badannya sendiri. Nah, kira-kira agak nambah sedikit nih, karena kan beda tipis ya bumil sama busui. Kira-kira gimana Mbak? Ya, yang kalau bumil sependek yang saya tahu tadi tetap sama porsinya. Apalagi kalau ibu hamil itu porsi makannya yang mungkin perlu ada lebih tricky ya, karena kan dia apalagi kalau udah hamil besar, makan banyak juga langsung begah tuh. Jadi mungkin waktu sahur atau waktu bukanya makannya mungkin agak panjang. Jadi kalau sahur kita nggak bisa terlalu ngatur pola makan. Mungkin setelah buka makannya sedikit tapi sering gitu, sampai mau tidur kalian masih makan, misalnya seperti itu, akan rasanya lebih membantu dia untuk mendapatkan energi nanti. Dan juga jangan lupa cairan itu penting sekali, dan pilih juga cairan-cairan yang bisa lebih berkalori mungkin ya cairannya, jadi nggak sekedar cuma air putih doang. Jadi buat simpan kalori. Kalau ibu menyusui kan bayinya bisa diintervensi dari luar. Kalau dia merasa bayinya kurang minum, bisa dikasih ASI perak, bisa dikasih MPASI-nya lebih banyak atau lebih nambah jadwalnya. Tapi kalau janin kan kita nggak bisa, dia mendapat nutrisi dari plasenta ibunya. Jadi memang ibunya perlu mengatur jadwal makan dan kualitas makannya. Menurut saya sih itu Mbak. Baik, jadi memang kurang lebih sama ya, cuma ada sedikit pengaturan aja gitu. Nah, kemudian ada Sasi ya. Hai Sasi, apa kabar Sasi? Hai Mbak Rika, ada Mbak Rika juga. Ada dokter kami loh. Iya. Apa kabar Dokter Utami? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan puasanya lancar Dok. Terus ini Mbak, kalau selama di praktek nih Mbak, seminggu praktek ini udah pernah ketemu belum Mbak? Ada yang konsul ibu menyusui atau ibu menyusui lah yang konsul sambil ketika puasa ini? Karena puasa baru 6 hari ya kemarin kan, belum ada Mbak yang konsul untuk bertanya tentang puasa. Dan pasien-pasien saya lebih banyak
konsultasinya itu ibu hamil, karena memang kita pilih memang di poli-poli itu yang terutama di klinik. Kalau di rumah sakit saya polinya hampir tidak ada pasien di poli. Jadi saya lebih kepada fisik pasien aja. Jadi memang belum ada sih pasien yang konsultasi untuk menyusui saat puasa. Baik, ini ada lagi dari Mas Wawan ya, Mas. Berarti untuk bahkan yang perlu diperhatikan adalah kualitas ya Mbak, bukan kuantitas. Lebih ke kualitas sama pola makannya yang mungkin bisa diatur. Untuk ibu hamil nih ya, untuk ibu hamil dan menyusui juga sebetulnya sama, tapi ibu menyusui lebih fleksibel dibanding ibu hamil. Ya betul sekali tadi yang Wawan sampaikan, memang perlu lebih memperhatikan kualitas makanannya dan juga kualitas dan pilihan juga ya. Pilihan dalam arti misalnya ya tadi seperti di awal pertanyaan ada yang disampaikan Dian, makanannya banyak garam ya. Kalau garam kan dia akan menghambat atau dia akan menarik air, jadi kan mungkin akan lebih haus gitu. Jadi milih-milih makanan yang kira-kira akan menyusahkan nggak selama puasa misalnya. Oke. Baik. Nanti jangan-jangan saking semangatnya sahurnya ini makan pedes-pedes. Jadi itu ya. Jadi memang walaupun makanan itu tidak dilarang, tapi kita juga tetap milih ya untuk persiapan. Jangan sampai nanti ketika puasanya malah terganggu. Kalau makan terlalu asin, otomatis juga biasanya kan ketika puasa hausnya akan berlebih. Nah ini ada lagi pertanyaan ini dari ketika saya berpuasa, bayi saya rewel sepanjang waktu. Bahkan setelah disusui, bayi lemes, selalu ngantuk. Apa saya harus stop puasa selama menyusui? Ibunya pusing, ibunya mengeluh pusing sama puasa, bayinya rewel. Tadi seperti kita sampaikan, hal-hal tersebut memang menjadi indikasi untuk ibunya lebih baik berbuka saja. Bisa diganti kok puasanya gitu kan. Iya kan sudah ada kemudahan. Masa saat ini masa bayinya nggak bisa ditukar, nggak bisa diganti lagi, besok udah beda lagi tuh kondisinya. Iya betul ya. Jadi ibu ingat ya tetap ya, walaupun puasa itu salah satu ibadah yang utama, tapi tetap kita yang menyusui itu mendapatkan Allah memberikan keringanan kepada kita, sehingga kita juga harus sangat memperhatikan kondisi kita, kemudian terutama kondisi bayi kita. Nah ini ada lagi untuk memerah ASI, kapan waktu yang baik selama puasa? Memerah ASI sebaiknya dilakukan. Memerah ASI dilakukan sesuai keperluannya. Pengalaman selama puasa biasanya jarang tuh sampai penuh dan perlu diperah. Tapi kalau memang selama puasa itu ada rasa yang tidak nyaman pada bayi dan merasa perlu diperah, silakan. Tapi perahnya sampai kondisi nyaman saja. Tapi kalau memang mau membuat stok, lebih baik setelah berbuka dan setelah menyusui bayinya. Setelah menyusui bayinya. Baik, ini saya mau say hello dulu. Apa kabar buat Mbak Kiki? Mbak Kiki tadi ya. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Kiki Malang Mbak, apa kabar? Salam ya buat teman-teman di Malang nih dari Selasi. Ada Kiki ya? Ada Mbak Kiki tadi. Say hello nih juga. Kemudian nih, saya manjat lagi ngelihat yang tadi. Ada lagi dari, Mbak Sinta tadi udah ya. Mbak Sinta, halo. Halo Mbak Mila, Mbak Sylvia, halo juga Mbak Sinta Jogja. Mudah-mudahan semua sehat di sana. Ada Mbak Rika. Nah, ini ada Mbak Fani, Fania, Varian Nur Panianti. Fani hadir, yes. Fani apa kabar? Baik. Tadi ada banyak yang salam-salam Mbak, jadi saya intip dulu ke atas nih. Iya nih.
Iya Mbak Fitri, live IG Berasa Reunian ya. Alhamdulillah nih yang saya lihat ada banyak nama-nama lama yang muncul. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua baik keadaannya di masa masa PSBB ini. Semua di mana semua kegiatannya terbatas. Ya ini ada dari Bu Tuti, Mbak Tuti dok, gimana Bu Sri tahu jika ia mengalami dehidrasi? Ya paling gampang sih pipis ya, pipisnya berubah jadi sedikit atau warnanya jadi lebih pekat. Kemudian haus sangat sampai pusing, itu mungkin ya, pusing itu juga mungkin salah satu tanda dehidrasi kalau lagi puasa. Itu bisa waspada. Kalau puasa terus pusing, pipisnya kurang, pipisnya pekat, ya itu ada kemungkinan dia mengalami dehidrasi. Sebaiknya berbuka saja. Ya itu tadi ya Bu Tuti ya, Mbak Tuti. Jadi memang kita harus memperhatikan ya, tubuh kita tuh sudah punya alarm. Jadi kalau kita lihat kita puasa tapi terus kok kencingnya warnanya pekat, baunya agak nyengat kan gitu, terus warnanya juga ya warnanya tadi agak tua, terus pusing, itu kan berarti tubuh kita komplain, protes, kita tidak bisa melakukan puasa ini. Jadi itu yang memang kita harus dengarkan, selain yang terutama tentu bayinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dengarkan alarm dari tubuh, itu yang terbaik. Ini ada juga nih yang tanya, ketika saya berpuasa bayi saya rewel sepanjang waktu, bahkan setelah disusui bayi lemas, selalu mengantuk, apa harus stop? Ya kalau ini rasanya memang perlu berbuka Mbak Tami Utami, perlu berbuka, apalagi bayinya tadi juga kita udah sempat bahas di depan. Kalau untuk bayi tanda-tanda dia dehidrasi biasanya juga karena pipisnya berkurang ya, dia lebih rewel atau makin rewel, pupuknya warnanya hijau atau berat badannya turun. Nah itu tanda-tanda kalau ibunya perlu berbuka. Baik ya tadi ya Mbak Tami Utami. Jadi kalau ada kondisi seperti itu langsung aja menyusuinya di stop ya. Karena kan itu udah jelas tuh bayinya rewel segala, belum ibunya juga pusing ya. Nah, aduh Mbak, cepet banget nih waktu nih kayaknya nih. Sekarang sudah jam 10.57. Jadi udah ya, boleh kita bungkus aja nih. Ya puasanya mungkin yang bisa di stop tadi Mbak Tami Utami. Oh ya, buat Mbak Tami Utami tadi tidak ada keraguan rasanya, langsung stop aja puasanya melihat kondisi bayi dan ibu sudah seperti itu. Jadi langsung stop puasanya, terus kemudian mungkin diperbaiki ya Bu, Mbak ya, frekuensi menyusuinya, terus makan ibunya juga terutama minum ya, karena memang yang bikin lemes dan pusing itu kebanyakan dehidrasi ya, jadi kembali minum normal ya. Biasanya sih ada juga dulu pernah pengalaman beberapa tahun-tahun lalu itu ibu-ibu menyusui yang berpuasa itu mereka kayak cek ini kondisi, misalnya hari puasa besok enggak gitu. Nanti kalau dia udah mulai nyaman baru dia mulai puasa rutin. Oh iya ini Mbak. Baik, ini maksudnya tadi otomatis puasanya yang di stop ya, karena kita kan bicara kalau kondisi ibu seperti itu puasanya di stop dong, bukan menyusuinya yang di stop. Ini klarifikasi aja, jadi puasanya yang di stop, kemudian menyusuinya tetap dilanjutkan. Dan mungkin kalau bayinya rewel, gimana Mbak? Silahkan kalau bayinya masih tetap rewel setelah buka. Setelah buka ya ini aja, bayinya rewel. Ya nanti dicari lagi sebabnya kenapa ya. Apa dia Ya, sambil nunggu mungkin sebaiknya bayinya selalu bersama dengan ibunya ya. Jadi banyakkan kontak kulit dengan bayi biar bayinya juga lebih tenang. Mudah-mudahan bayinya akan tidak rewel lagi. Ya. Oke, saya sudah ketok-ketok nih sama moderatornya. Bukan moderator, maaf, sama timekeepernya. Jadi baik, apa yang kita dapat hari ini adalah
ibu menyusui itu tetap bisa sebenarnya untuk berpuasa. Ibu menyusui tetap bisa berpuasa. Cuma memang ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ya. Jadi maaf, ini satu kayaknya agak lumayan penting nih. Jadi kira-kira tetap perlu nggak punya kontak konselor ya? Dari Ya, Mbak Dian, tadi, perlu nggak? tadi seperti kita bicarakan di awal, sebetulnya baik sekali sebelum mulai berpuasa untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil bertemu dengan tenaga medis dulu untuk mengetahui seperti apa sih kejadiannya nanti kalau dia melakukan niatnya tersebut seperti itu. Jadi dia akan lebih tenang sehingga dia juga tahu resiko dan konsekuensi atau keuntungan apa yang bisa dia dapat kalau dia melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin menurut saya sih itu. Jadi, dan selama dia menyusui berpuasa tadi juga jangan ragu-ragu kalau memang ada hal yang perlu dikonsultasikan dengan konselor menyusuinya, konsultan laktasinya, silakan aja. Dan sekarang kan banyak sekali konsultasi online yang bisa dilakukan ya, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Oke, baik. Oke, saya tutup deh sampai di sini ya. Terima kasih Mbak Silvi. Jadi buat ibu-ibu yang menyusui, ibu-ibu bisa berpuasa. Cuman memang ada beberapa tantangannya memang cukup lumayan ya buat ibu-ibu. Jadi ada beberapa tips. Mungkin yang pertama adalah sebaiknya ibu konsultasi dulu kalau mau puasa, konsultasi dengan tenaga medis atau misalnya punya ada konselor laktasi yang bisa ditemui. Silakan konsultasi dulu tentunya sebelum bulan puasa dilakukan gitu ya. Jadi sehingga nggak dadakan. Kemudian karena puasa adalah masalah asupan yang terganggu polanya, otomatis ketika puasa nanti makannya, nutrisinya juga memperhatikan kualitasnya, karena itu yang lebih kita butuhkan. Kualitasnya kita lihat kandungan nutrisinya apa saja, terus kemudian kita pilih bahannya yang baik kandungan nutrisinya. Terus kalau untuk karbohidrat tadi dipilih yang slow release ya, jadi dengan karbohidrat yang kadar indeks glikemiknya tinggi, kemudian juga mungkin perlu beberapa suplemen multivitamin, tapi itu kan memang biasanya sudah diberikan ya oleh dokternya, apalagi buat ibu-ibu yang baru lahiran ya. Nah, terus kemudian juga ibu juga mesti memperhatikan kondisi tubuhnya gimana, lemes atau enggak selama puasa, pusing. Terus lihat kondisi hidrasinya seperti apa, bagaimana urinnya, air kencingnya gimana, warnanya, jumlahnya, terus kemudian baunya. Nah, di luar itu semua juga ibu harus yang utama adalah juga memperhatikan bayi ya, bagaimana bayinya apakah perilakunya berubah, rewel atau enggak bayinya, terus bagaimana perilakunya ya, rewel atau enggak, terus kemudian bagaimana, otomatis kita juga harus lihat hidrasinya ya, yang mudah memang kita berat badannya ya kita lihat ya. Kalau berat badannya memang kita mesti nimbang. Tapi kan selain itu kita bisa lihat bagaimana air kencingnya, apakah ada perubahan di warna maupun perubahan di jumlah ya, sama seperti ibu tadi. Terus kemudian pupnya, buang air besar si bayi gimana? Nah, saya rasa itu ya. Dan yang perlu diingat adalah ibu menyusui itu mendapat kemudahan dari Allah untuk bisa mengkodo puasanya di lain hari. Jadi memang yang kita utamakan di sini adalah tetap kepentingan untuk bayi dan ibu. Mbak Silvi, ada yang mau ditambahkan? Udah Mbak, cukup. Intinya udah Oke, saya rasa sampai di sini sahabat Selasi, jangan lupa hari Senin nanti ada bekal ibu hamil dan melahirkan di tengah pandemi COVID-19. Nanti yang akan bicara adalah Mbak Ulil, Mbak Holilah, Mbak Yalila ini bidan. Kemudian moderatornya adalah Dr. Fitra Sukrita ya. Oke, jamnya tetap sama sekitar jam 10. Kita akan mulai jam 10 sampai jam 11. Terima kasih, sampai ketemu hari Senin depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.